Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di video 102. Eh, karena Misina sukanya topiknya kayak belajar dari apa ya. Nah, kali ini mungkin kalau kamu lihat cover YouTube-nya kan Misina bawa-bawa tas tuh. Apakah itu pamer? Oke, nih. Jadi Misina ingin sharing tentang belajar dari tas dan baju, dan Misina akan menghubungkannya dengan nilai kepantasan diri gitu, merasa pantas ya. Jadi ceritanya begini, Misina kemarin pergi ke suatu tempat gitu ya. Nah terus waktu Misina mau tutup resleting tasnya itu kayak macet gitu. Nah tapi pas pulang tuh ternyata ada tekniknya gitu untuk nutup resleting itu gitu ya. Nah mungkin karena spontan gitu Misina tadinya mikir kayak mau naik kereta gitu, berangkatnya naik kereta, pulangnya kalau lagi rajin tuh naik kereta juga gitu, tapi kemarin ternyata naik naik ojek ya karena udah pengen pulang gitu ya. Nah terus ya udah deh tuh Misina keluar, kebetulan ada toko, memang di tempat itu di bawahnya emang toko gitu tempat Misina yang tuju itu. Terus em, ada berbagai berbagai tas gitu ya. Terus eh, yang di bagian depan pinggir-pinggir tuh harganya 50.000 gitu, yang belakang enggak. Nah, terus eh semangat lah tuh ya kan, misalnya kan juga kalau sebelumnya tuh jarang gitu ngeliat-ngeliat ke tempat itu ya, kayak nggak terlalu ngeliat-ngeliat lah tempat itu, cuman ngeliat dari jauh gitu ya. Nah, terus Mesina pilih, jatuhlah hati Mesina ke tas yang itu kan. Nah, terus pas sampai di rumah, Mesina buka, itu tuh apa ya? Kayaknya bahannya tuh nyambung gitu, jadi nggak ada dalemannya gitu, tasnya tuh nggak ada kain pelapisnya gitu. Nah terus, loh kok ini jadi begini cahayanya, oke. Oke, aduh, jadi oke. Nah terus, abaikan ya, abaikan. Jadi terus sebelumnya tuh kan Misina apa, bilang sama abangnya, kan Misina ngeliatin tuh, jadi tasnya memang harus diliatin ya, karena ada coretannya, coretan bekas pola gitu ya. Terus eh Misina mintalah sama mas-masnya, Mas bisa dibersihin nggak gitu, bisa. Terus ternyata pakai apa bersihinnya tahu nggak? Pakai minyak kayu putih. Dan terus ini Misina kan lagi mau pakai ya tas itu ya, terus kayak sampai sekarang baunya minyak kayu putih gitu. Terus misalnya semprot parfum lagi, terus kayak dalam hati kayak aduh, ada harga ada rupa gitu ya, karena misalnya sempet kayak gini, kok misalnya nggak buka bagian dalamnya ya, ternyata itu tuh kayak di apa ya, ditutup, emang ditutup gitu, ada pengaitnya gitu antara dua dua tali yang buat ditaruh di bahu gitu. Jadi nah tapi dari situ misalnya belajar kayak jangan lihat segala sesuatu dari luarnya aja gitu kan, kayak perlu lebih teliti lagi sih kalau bisa ya. Nah terus tapi juga em, tapi kayak terus pas gini kan, pas agak-agak kesini kayak sadar gitu, iya, it's like 50,000, what do you expect gitu. Bahkan kayak di zaman dulu Misina kuliah juga udah ada gitu gerombolan tas 50.000 gitu, di tahun 2025 masih ada gitu. Jadi kayak ya udah dimaklumi aja gitu dengan harga segitu. Nah terus Misina ini kan ya berefleksi lah gitu. Jadi kalau kakaknya Misina tuh suka ngasih tas gitu ya, tas yang dia udah bosen gitu terus dikasih ke Misina. Nah tapi ini Misina kayak kayak inget ya aja kalau ajarannya Bosman Mardigu kan dia bilang jangan kasih jarak dengan kekayaan gitu. Nah itu kerasa banget misalnya tuh kayak kalau misalnya dikasih tas nih sama kakak gitu ya, itu bawaannya pengen ngejual gitu, pengen dijual gitu, pengen dapet untung gitu, kayak mikirnya
udah aku pakai tas yang biasa aja yang harganya 50.000, 100.000 gitu. Mungkin dulu pernah beli kali yang paling mahal kali 250 ya misalnya belinya gitu, nggak yang kalau sampai jutaan mikir gitu ya. Nah terus tapi Misina jadi inget itu gitu saat Misina lihat tas yang abu-abu itu, terus kayak eh, nyium masih ada bau minyak kayu putih, terus bagian dalamnya agak kotor, terus kayak ada bekas-bekas busa di talinya, itu kayak dalam hati Misina kualitasnya beda banget sama tas yang apa, kalau dilihat ya misalnya dibandingin tuh tas kulit misalnya apa merek Coach gitu ya, kan kayak kulitnya lebih tebel gitu ya kualitasnya kan, resletingnya gitu. Nah kalau mau ditarik-tarik lagi sih ya bisa aja gitu diambil pelajaran kayak aku tuh mau jadi manusia yang kayak apa sih, mau jadi manusia yang berkualitas gitu, berharga tinggi gitu ya, bukan bukan ngejual diri, bukan maksudnya yang nilainya tinggi di mata Allah gitu ya karena takwa, atau kayak aku cuman mau jadi manusia yang biasa aja gitu dengan istilahnya dengan kualitas harga yang di bawah gitu misalnya begitu. Nah tapi kalau misalnya ini lagi ya, ini juga nih, ini bukan flexing ya, kadang-kadang Misina tuh memang karena kakaknya perempuan gitu, terus ibunya Misina juga tuh kalau baju yang udah sempit tuh juga suka dikasih gitu ke Misina kan. Nih kayak nih sekarang nih Misina nih pakai pakai baju harganya lumayan lah gitu ya. Nah kalau misalnya dari segi baju sempet tuh Misina kayak ngerasain eh kayak sayang nih mau pakai baju ini harganya segitu, kayak nggak ini banget kayak sejuta gitu kalau nggak salah ya ibunya Misina dibeliin bapak ya, kayak sayang nih mau pakai ini misalnya kayak apa bajunya harganya sejuta gitu, terus kayak mikirnya sayang nih mau pakai baju ini ke kantor gitu ya, tapi Misina juga jarang ke undangan kan, dari jadi terus kadang mikirnya ya udah deh dipakai aja gitu kan, dan daripada nggak dipakai kan ya. Dan juga kan kalau kita belajar kan setiap barang nanti ada pertanggungjawabannya gitu kan. Nah jadi dari belajar dari baju dan tas itu, oh ya misalnya juga mau nambahin kayak kalau baju nih yang Misina pakai itu tuh rasanya beda aja gitu, rasanya beda kayak apa bukan ngebentuk badan sih, tapi kayak jatuhnya tuh enak di badan gitu, kayak bajunya tuh kayak punya kerangka gitu. Misina berlebihan ya. Nah, jadi dari belajar dari baju dan tas ini ya, Misina belajarnya tuh tentang kualitas ya, kualitas. Kayak aku tuh mau jadi muslimah dengan kualitas yang seperti apa gitu ya. Terus juga itu masih PR Misina eh, tentang standar ya, tentang kepantasan diri gitu. Jadi Misina lagi coba gini, gimana nggak berjarak sama kekayaan gitu ya. Dan terus juga nanti Messina share juga ada YouTube-nya Louis Howes ya. Dia tuh kan baru nulis buku Easy Money ya. Jadi ada dia ngobrol sama Jay Shetty ya. Terus jadi dia bilang gini, kalau ibaratnya uang itu orang ya, eh, kamu akan memperlakukan dia seperti apa gitu. Nah, seingat Messina jadi si Louis ini ngobrol sama seseorang ya, terus orang itu bilang, eee, aku akan ghosting uang yang berwujud orang ini gitu. Hanya datang kalau aku membutuhkan dia gitu, dan terus I will use it, as much as I could, dalam, kayak tanda miring kayak, aku hanya akan, eee, menyapanya kalau aku butuh gitu. Nah, kalau ibaratnya kayak gitu kan, kalau misalnya ya kalau teman-teman pernah dengar misalnya ini misalnya juga baru belajar ya, kayak katanya kan uang itu energi ya, semua itu energi gitu. Dan kan suka ada teknik kan misalnya kayak em,
misalnya ada uang di dompet gitu, katanya bisa diajak ngomong gitu, bilang aja, eee, "Hai, uang merah, kamu ajak lagi ya temen kamu yang merah," gitu. Nah, terus ini juga mungkin kayak berkaitan dengan buku Think and Grow Rich ya, dimana kalau kamu pernah baca ya, itu ada kayak kamu tuh diminta untuk membuat, mastermind gitu. Mastermind kayak kamu anggap, ada kumpulan misalnya orang-orang yang terkenal gitu yang mendukung kamu. Nah, misalnya lagi coba terapi nih, kayak uang itu misalnya ibaratkan kayak Lewis Howes itu. Jadi kayak like a big brother gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak ketakutan, lagi terasa takut gitu, misalnya kayak, mau beli apa gitu, tapi kayak mikir, "Nanti uangnya cukup nggak ya?" Gitu. Kayak coba tuh kayak dilatih di pikiran kayak, uang itu ibarat kayak kakak gitu, kakak laki-laki gitu yang bilang, it's okay, if, eee, I will give more to you," misalnya gitu, kayak gitu. Dan itu, eee, somehow kayak ngurangin anxiety gitu tentang uang, dan juga jadi merasanya lebih nyaman gitu. Kayak, ini misalnya lupa dengar di mana ya, kayak kalau misalnya kayak diri ini tuh nggak nyaman dengan uang ya, kayak uangnya misalnya baru ada di rekening, terus kayak udah mau misalnya dipisah-pisah gitu, udah mau kayak langsung pencar-pencar gitu, karena misalnya takut hilang, takut berkurang. Nah, itu kan ibaratnya kalau hubungan kita sama uang kayak gitu, kalau ya ibarat sama manusia kan berarti kita nggak akrab dengan itu ya. Ini misalnya masih juga, eee, masih belajar juga. Mungkin itu aja ya untuk pelajaran dari baju dan dari tas ya, gimana kita bisa, jadi manusia yang berkualitas ya, terus juga, mmm, berusaha tidak berjarak dengan kekayaan. Nah, ini misalnya tuh kemarin tuh dapet, kayak menjadi kaya itu nggak jahat gitu ya, kayak dari, Pak Ipo Santosa ya, yang ada, apa, webinar dia gratis. Eee, jadi saat mendengarkan beliau tuh misalnya baru yang kayak, "Oh iya ya, oh uang itu punya uang banyak tuh nggak apa-apa loh, punya uang banyak itu tuh bukan suatu kejahatan," gitu. Dan untuk kayak misalnya nih, mau kayak uangnya kurang tapi mulia itu, eee, kurang tepat juga gitu. Dengan misalnya uang kita banyak, bisa nolong diri sendiri, bisa, eee, nolong orang lain gitu. Jadi mungkin itu aja. Oke, segala kesalahan dari Messina, segala kebenaran dari Allah ya. See you in the next video insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.